Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam keselamatan. Daob 8 Surabaya. Saat ini kita ada di podcast Waktunya Bicara, waktunya bincang-bincang sekitar Daob 8 Surabaya. Baik, rekan-rekan semua, pada siang hari ini kita akan membahas suatu hal yang lagi viral, lagi ramai. Nah, ini menjadi topik yang khusus bagi pengguna setia kereta api Indonesia. Apa? Pada tanggal 6 kemarin, bulan Juli, terjadi insiden pelemparan batu terhadap kereta api Sancaka, ya, jurusan atau relasi dari Jogja menuju Surabaya Gubeng. Dan apa yang menjadi suatu hal yang tidak biasa karena ini menimbulkan sebuah kerugian. Dan kerugian nggak cuma kerugian materi, tapi menyebabkan adanya korban. Dan korbannya adalah di antara penumpang kereta api Sancaka itu. Dan PT Kereta Api Indonesia, khususnya dari Operasi 8 Surabaya, mengecam tindakan vandalisme semacam ini. Ini sebuah pelanggaran hukum. Bisa jadi sebuah ketidaktahuan. Bisa jadi sebuah kesengajaan. Atau hanya sekedar iseng belaka. Tapi akibatnya, wah, ini sangat luar biasa. Dan ini menjadi suatu perhatian dan bisa membahayakan perjalanan kereta api dan kenyamanan terhadap penumpang. Nah, teman-teman sekalian, podcast pada siang hari ini, pada kesempatan ini kami akan bicara lebih dalam mengenai penyebab, dampak, serta bahaya, terus ya yang terkait dengan tersebut. Dan kesempatan siang ini kita mendatangkan narasumber, ya, dari penumpang Sancaka yang kemarin terdampak, ya, menjadi korban yang saat insiden pelemparan batu pada Minggu 6 Juli tahun 2025. Nah, siapa beliau? Narasumber pertama adalah Kak Widya Anggreni. Selamat datang di Daob 8 Surabaya. Yang mana nih Kak Widya? Oh, dia. Selamat datang. Yang kedua adalah Kak Farah Akmarina. Selamat datang di Daob 8 Surabaya. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat, tapi masih kerasa sakit-sakit, nyeri-nyeri. Ya. Aduh, ya. Mohon maaf, pertama mohon maaf dulu ya. Ya memang seperti itulah ya. Sebelum kejadian, apakah kakak berdua ini ada bayangin atau seperti apa nih sebelumnya kalau bisa terjadi seperti itu gitu? Belum ada bayangan sama sekali, Pak. Iya, soalnya sudah ya 100% percaya sama Kak. Yes. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Tapi sudah sering naik kereta api? Sudah, sering sekali ya? Iya, sering. Biasanya dalam rangka apa nih naik kereta api? Kalau kemarin waktu ada seminar kita ke Jogja gitu. Boleh cerita sedikit nih. Tadi kan nggak nyangka sebelumnya, tapi cerita sedikit waktu kejadian itu seperti apa, Mbak Kak Farah sama? Kalau waktu kemarin saya itu lagi duduk sama baca buku sama dengerin musik aja dengan santai. Nah, saya juga nggak tahu kalau ada kejadian kayak gitu juga, Pak. Nanti tiba-tiba ada kayak barang kayak batu itu lemparan dari luar. Nah, saya kira itu nggak kena saya, Pak. Nah, saya refleks gini aja. Nah, terus saya berdiri, ternyata orang-orang penumpang lain yang info ke saya, ya kan? Berdarah gitu, iya. Iya. Baik, ini seru nih. Cuman pengalaman itu kan pengalaman yang kurang menarik sebenarnya, tapi menariknya adalah ini bisa menjadi suatu pembelajaran nanti untuk yang lain. Nggak boleh seperti itu dan seterusnya. Dan terima kasih untuk ada di sini. Baik, sambil nanti lebih dalam pengen tahu ceritanya dari kakak berdua dan nanti apa pesan-pesannya dan seperti apa nanti tindak berikutnya. Ya, sesaat nanti kita akan kembali di sesi berikutnya. Masih bersama Waktunya Bicara, bincang-bincang Daob 8 Surabaya. Baik rekan-rekan semuanya, makan sagu dengan Mbak Clara. Kembali ke Waktunya Bicara, bincang-bincang terkait dengan Daob 8 Surabaya.
Baik, kita kembali lagi, Mbak berdua. Terima kasih. Bisa ceritain nggak ke kami? Tadi kan sedikit sudah ceritain sekilas ya. Ceritain saat kejadian, kemudian setelah itu tuh seperti apa reaksi kakak berdua, kemudian nanti reaksi penumpang dan reaksi pegawai di atas kereta itu seperti apa? Silahkan. Untuk reaksi saya kemarin sempat shock Pak, kaget. Saya kira itu nggak kena saya. Soalnya kan saya percaya penuh ini kan, jendelanya pasti tebel ya kan, gitu nggak mungkin kena saya. Ternyata waktu saya berdiri, penumpang lain info ke saya kalau muka saya berdarah sampai ini leher saya juga berdarah. Nah, setelah itu untuk pihak tim KAI langsung garcep ke tempat saya. Langsung saya diarahkan ke belakang, ke tempat kantin itu ya, ke belakang. Kemudian juga Mbak dari tim KAI-nya itu juga garcep juga. Langsung bersihin iya luka-luka saya. Terus untuk kaca-kaca yang masuk di rambut ini juga dibersihin, di baju juga dibersihin semua. Terus yang di kaki kan juga kena Pak. Iya. Nah itu langsung dikasih betadin sama mbaknya juga. Kalau Kak Farah lihat kaca berantakan itu gimana waktu itu? Ya, shock Pak. Shock juga ya? Saya tidur waktu itu Pak. Oh, Terus tidur, tahu-tahu tahu-tahu gitu. perih-perih gimana gitu ya? Masuk kan kayak ganjel gitu. Jadi waktu posisi di situ itu kita bersihin mata juga. Banyak kaca gini Pak gitu. Ada terlintas pikiran yang lain-lain nggak tuh? Ada Shock sih terlintas awalnya. pikirannya pas saat itu. Shock Kejadiannya aja. shock. Iya. Tapi nggak yang mikir macam-macam sampai gitu ada. Enggak. Itu pikiran kayak gitu sih. Dan mungkin respon dari teman-teman di atas KA sangat ini ya, Iya, cepat dan iya seterusnya. cepat, iya, garcep. Kecep ya. Masinis Pak Rangga. Masinisnya iya, Ya, juga Pak langsung Rangga. garcep. Oh, kondektur atau masih? Yang baju Yang- hitam itu iya. apa ya? Oh, teknisi kereta api. Iya. Oh, Cek iya, iya. apa tiket Ada itu Pak. tiket, ada kondektur ya. iya. Ada SOT lah kondektur yang pakai pen. Iya, itu langsung Pak garcep Rangga juga. kalau nggak salah ya. Heeh, Pak Rangga. langsung garcep. Kira-kira kalau kejadian seperti itu terlintas pemikiran bahwa ini ada pemikiran gini, ini dilempar tulanan nopo piye kayak gitu, ada nggak terlintas sing lempar itu kayak apa kayak gitu? Ada. Nggak terlihat ya. Enggak ada kepikiran kayak gitu sih, Pak. Iya. Nggak ada kepikiran itu. Soalnya kan gelap malam. Kalau anak kecil main kan nggak mungkin malam-malam itu. Tapi di saat itu langsung kepikiran bahwa oh, ini dilempar itu. Bisa jadi ada hal yang lain, ada nabrak sesuatu, tapi Lemparan sih. Lemparan. Lemparan. Soalnya waktu saya fokus ini kayak ada lemparan batu. Oh, ada. But, Wes. gitu ya. Oh, oke. Langsung brak gitu. Takut nggak mau naik kereta api lagi apa gimana nih? Nggak ada kapoknya Oh, sih. ada. Soalnya kan enak kalau naik kereta Oh, oke. santai, nggak capek. Cuma shocknya kan manusiawi, shock. Oh, Pak. manusiawi. Ya kan. Agak trauma Iya, waktu terakhir naik lagi itu trauma saya. Oh, habis itu masih naik melanjutkan lagi ya? Iya. Turun ke Solo, naik lagi pakai kereta Mutiara Utara Selatan. Selatan. Oh. Itu juga kursinya Kursinya Nomor tinggi 4. juga. enggak 4. Oh, nomornya sama. Waduh. Nomornya sama. Ini dikerjain sama. Oh, enggak ya? Nomornya Jangan-jangan dikerjain nih. Ngecek. Empat. Oh, gitu-gitu 4 ya. juga namanya, tapi gerbongnya 4 gitu. Tapi tetap setia sama kereta Nah, api. gimana Pak mau naik apa lagi? Barangkali dijemput khusus kan gitu. Enggak. Enggak ya. Ya, terima kasih alhamdulillah kalau masih setia dengan kereta api dan ya trauma shock itu kan wajar, Manusiawi. manusiawi. Iya. Mudah-mudahan nggak terlalu lama gitu kan. Terus dengan kejadian yang sudah dialami kira-kira dari kakak berdua nih pesan dan kesannya mungkin apa nih? Baik dari buat untuk masyarakat, untuk KAI maupun barangkali suatu saat pelakunya bisa ketangkep umpamanya ya. Kita juga masih berupaya ya untuk itu. Kira-kira apa Mbak? Mungkin Mbak Wida dulu. Kalau pesan saya buat pelaku ini kayak kurang kerjaan aja ya, kayak lempar-lempar gitu. Kira-kira nek ketemu ngomong aku pelakune gitu, Bapak, kakak mau ngomong apa Mbak Wida? Saya Kalau ketemu orangnya saya ngomongnya pelakunya nih, wah, buat pisu-pisui ya, Pak. Gimana? ya cuma bilangin kayak nggak ada kerjaan aja. Oh, gitu. Terus janganlah kita stop lah kayak gitu. Soalnya kan cukup saya ajakan ke ini iya, nanti iya, jangan iya. sampai ada korban lagi. Kita kan takutnya kalau waktu yang naik itu anak kecil, takutnya kan anak kecil kan suka lihat jendela tuh Pak. Oh iya, nah, benar. itu kan takutnya anak kecil
lukanya nanti lebih parah lagi. Gitu. Jadi stop untuk itu. Iya. Untuk bagi masyarakat mungkin Kalau bagi masyarakat biasa jadi kan jangan masyarakat takut, nggak usah, jangan takut naik kendaraan kereta api. oke. Cuma jangan lupa berdoa kalau Iya. kemanapun berada Oh, kayak iya, gitu. iya. Terus ya lebih, kalau mau lebih aman atau safety, nanti bisa ditutup aja jendelanya karena saya kan masih trauma dikit-dikit dah, gitu ya. Iya. Kalau buat Kak Farah untuk pesan bagi umumnya orang tuanya masyarakat gimana nih? Kan bisa jadi ya anak kecil bisa jadi kan nggak tahu nih untuk masyarakat untuk orang tuanya barangkali ada pesannya seperti apa nih Kak? Untuk masyarakat ya lebih hati-hati juga Pak. Oh. Dari kemarin sih, jadi kita kalau kemana-mana ya berdoa. Betul. Iya sebenarnya. Musibah kan nggak ada Iya yang misalnya nggak ada yang tahu ya, Iya. ada yang tahu. Kita duduk-duduk. Ya bisa aja namanya juga bisa tapi meminimalisirnya seperti apa gitu kan. Karena katanya berdoa. Hati-hati aja. Kalau orang muslim sedekah berdoa ya bisa menghindari apa tapi kok yo neng kereta api gitu ya. Untuk pesan bagi kami buat kami gimana Kak Farah, Mbak Vidya? Kalau untuk Kereta kaki api. lebih, kalau untuk kacanya barangkali nanti dicek lagi Pak. Anti peluru gitu ya? Iya, benar ya, kan bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Iya. Ini requestnya Oh, enggak. netizen-netizen ya, apa yang baca itu Iya. yang anti peluru terus lebih apa dilapisi apa gitu Oke. biar lebih amannya. Tapi kalau anti peluru agak gimana gitu. Ya nanti harganya mahal. Ya nanti kita upayakan. Lebih safety Ya, lagi lah nanti. ya. Biar urusannya KAI lah, Oke. tahunya gimana kan lebih safety-nya Iya, gitu. iya. Soalnya ini menyangkut nyawa manusia juga. Terus pelajaran terbesar atas kejadian ini mungkin Farah apa yang didapat pelajaran kejadian hari ini, kemarin itu? Lebih ke ini sih. Apa? Hati-hati juga. Hati-hati juga. Tetap hati-hati apapun. Apapun ini itu ya, dimanapun tetap musibah kan nggak ada yang Iya. tahu kan Pak. Walaupun nggak di kereta, Iya. walaupun perjalanan di luar mobil apapun Oh kan, iya, ya, itu tetap bisa. itu sih Pak. Lebih berdoa dan hati-hati. Baik, terima kasih Kak Mbak Widya, Kak Farah. Nah, nanti kita akan lanjut sesi berikutnya dan rekan-rekan semua, teman-teman sekalian podcast. Nanti kita akan lanjut ke sesi ketiga. Nah, kita akan berbincang agak sedikit kondisi berikutnya dengan narasumber kita. Masih bersama Waktunya Bicara. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan podcast masih di Waktunya Bicara, waktunya bincang-bincang sekitar 28 Surabaya. Kita masuk di sesi ketiga, ya, sesi ketiga. Nah, Mbak Farah, Pak Widya, jadi saat dengan kejadian itu kami berupaya untuk menyelesaikan masalah itu terkait dengan sosialisasi, ya, biar nggak terulang kembali dan juga terkait dengan penanganan kondisi kakak berdua nih gitu kan. Nah, dari penanganan dan perawatan ini boleh diceritain sejauh mana nih penanganan dari medis kami di lapangan yang sudah diterima oleh Mbak Widya sama Kak Farah. Kalau untuk penanganan dari KAI itu kemarin dianterin ke rumah sakit RS Undaan Surabaya, terus diurus untuk pemeriksaan mata itu sampai selesai. Khusus ya? Iya, khusus spesialis mata. Tapi kan berhubung kemarin saya ada yang saya telan Pak, ya kan? Ketelen serpihannya kan? serpihan. Iya, Iya. telan akhirnya saya dirujuk ke spesialis dalam juga. Penyakit dalam, jadi Hasilnya gimana? hasilnya itu nanti nunggu 5 harian atau 7 harian kayak gitu nanti info lagi, karena juga di kepala saya ini kan sakit, entah itu kayaknya kena serpihan juga kaca ini, jadi kayak peri-peri juga kadang terasa kayak sakit gitu. Terus sudah info ke dokternya juga, nanti kalau 5-7 harian masih kerasa bisa info lagi. Nah, nanti diproses lagi sama pihak KAI, dokter
Dokter ini Yahya. Iya, Oh. ya. Saya dokter Yahya yang awal. Kayak gitu sampai selesai. Ya. Ya. Nah, dokter Yahya sampai selesai kemarin kayak gitu. Tapi untungnya untuk kornea mata saya alhamdulillah itu bersih. Bersih, nggak Ya. ada masuk ini ya serpihan. Enggak, soalnya kan waktu di Solo sudah dibersihkan. Oh. Nah, dibersihkan, disemprot-semprot itu waktu di Solo udah dibersihkan. Tapi yang luka kan yang di sini aja, kemarin merah. Gitu. Sama dokternya dikasih obat tetes. Sindo ya. Iya, kayak gitu. Kalau Kak, hah? Kemarin saya kendalanya itu di spesialis mata, Pak. Oh. Nah, kemarin kan saya itu tidur, malah saya kena yang korneanya Oh, gitu. sebelah, iya, yang sebelah kanan Kanan. sini. Memang waktu yang di kereta itu, waktu langsung kena itu yang di kantin itu ganjel, posisinya itu. Waktu udah di rumah sakit mata undaan, itu dicek, itu yang kena yang kiri. Cuman itu kayak kegores kornea saya, hitam-hitam saya kegores gitu, tapi tipis. Tapi info dokternya bisa sembuh dengan masih rawat Masih jalan. rawat. Iya. Untuk penglihatan sih kadang perih itu aja sih Pak. Gitu. Oke. Tetap rawat jalan yang penting itu. Jadi memang udah ditangani khusus ya untuk Iya, khusus. mata dan ya mudah-mudahan ini cepat sembuh. Iya, Kalau amin. ada hal-hal yang beda atau ada anomali terasa beda nanti bisa segera disampaikan agar bisa ditindaklanjuti. Iya. Oke Mbak Farah, Widya, terima kasih dan kami atas nama PT Kereta Api Indonesia ya, secara besar memang kejadiannya memang di Daup 6 ya di wilayah itu, tapi apapun ini kan Kereta Api Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf pada kakak kedua dan kita berharap kita terus supaya agar ini tidak terjadi lagi baik sama yang lain lah gitu ya. Kita terus meningkatkan kenyamanan dan keselamatan, keamanan di kereta api dalam perjalanan maupun sebelum perjalanan dan kita terus melakukan antisipasi ya. Antisipasi yaitu aksi-aksi sosialisasi keselamatan, kemudian juga sosialisasi nggak cuma sekedar pasang spanduk atau apa, tapi kita turun ke lapangan, masuk ke sekolah-sekolah, langsung masuk ke keluarga-keluarga lewat JSL kami dan seterusnya menghimbau masyarakat agar terus menjaga, kita terus berupaya dan tetap ya namanya musibah dan apapun kita tidak bisa ini semuanya, tapi kita hanya bisa mengeliminasi jadi mengurangi potensi itu terjadi lagi dan kita juga kasih peringatan keras sebenarnya dan ketika nanti ada pelakunya tertangkap atau apapun ya kita tetap akan proses secara hukum ya walaupun memang biasanya kalau itu kan ya hati piring lah gitu kan kalau masuk ke dalam tapi tetap ada upaya karena untuk memberikan efek jerah ya, minimal kepada kalau memang masih anak kecil ya kepada orang tua dan saya untuk bisa memberikan edukasi yang lebih baik itu yang terus kita lakukan. Kakak berdua terima kasih Kak Widya sama Kak Farah, mungkin terakhir sedikit aja closingnya terkait dengan apa yang dialami mungkin disampaikan singkat sekali tadi diulang kepada pelaku pelemparan sepeda, kepada publik dapat dan untuk KAI ke depan sudah apa? Singkat aja mau silahkan. Kalau untuk KAI lebih ke depannya untuk keamanan jendelanya lebih ke safety lagi. Iya. Soalnya banyak ini netizen yang takut. Nah, iya, gitu. iya. Ini masukan dari netizen. Oke. Ya, Ya. gitu. Nah, Kak. Terus Itu aja sih. ada lagi Kak Farah nih? Lebih ke kaca sih Pak. Soalnya kan ini kejadiannya kaca. Oh, kejadian di kaca ya. Iya. Di safety lagi aja sih. Baik, terima kasih Kak Farah, Kak Widya sudah Iya. hadir di podcast kami. Mudah-mudahan nggak bosan naik kereta api. Terus berkomunikasi dan kami dari PT Kereta Api Indonesia terus melakukan tindakan-tindakan ya terkait dengan pengobatan, perawatan dan seterusnya. Terima kasih sudah hadir di kereta api. Baik, rekan-rekan semuanya di podcast Waktunya Bicara. Jadi kejadian tadi ya pelemparan batu kepada kereta api ini suatu hal yang sangat-sangat kita kecam ya karena bisa mengakibatkan
kerugian material maupun imaterial, dan merugikan nyawa. Nah, ini bisa jadi bisa menyangkut nyawa seseorang dan nyawa penumpang, ini sangat kita kecam. Dan kami himbau kepada masyarakat ya, agar saling menjaga. Kereta api itu bukan milik kereta api, tapi ini milik bangsa dan negara untuk memajukan perekonomian bangsa. Gak cuma sekedar kereta api bisnis cari duit, tapi sebenarnya itu adalah produk dari sebuah negara yang ingin maju. Dan di tahun 2045 Indonesia Emas itu transportasi massal yang maju adalah kereta api. Maka mari kita jaga bareng-bareng, kita ngawasi, kita kontrol bersama agar kereta api ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan selamat sampai dengan tujuan, dan bisa mengantarkan penumpangnya dari awal sampai tujuan adalah nyaman, tepat waktu, dan selamat. Terima kasih kakak-kakak berdua, dan jangan bosan. Ini ada bingkisan ya dari kita. Bentar ini. Jangan dilihat isinya, tapi Terima isi. kasih. Nah, ini Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Widya dan Kak Farah. Selain bingkisan ini, ada sebuah bingkisan lagi dari Daulawat Surabaya, sebuah voucher untuk naik kereta ya, gratis. Tujuannya biar nggak takut lagi, tetap naik kereta api kan itu ya. Siap, Ini, siap. Mas. Oke. Terima kasih, Pak. Ini buat ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik rekan-rekan semuanya, waktunya bicara sudah di ujung tanduk, ujung selesai. Kita masih ada episode berikutnya, dan sampai jumpa kembali di lain waktu, dan salam selamatan, salam sehat, kereta api terus saya.